siang, shalom, shalom. Berapa banyak kita yang diberkati dan bersuka cita siang hari ini. Boleh saya melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama satu hati berdoa sebelum mulai ibadah siang hari ini. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa, atas setiap kebaikan kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur siang hari ini kami kembali ada di tempat ini. Kami rindu untuk mencari wajah-Mu. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Engkau yang melayakkan, Engkau yang mengkuduskan, dan Engkau yang memberkati ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus bertata di atas setiap pujian dan sembah kami. Yang sudah terima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amin Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Engkau menyembahmu. Mari bersama kita pujikan. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Satu kali lagi nyatakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Pujian ini adalah rasa cinta kami Tuhan, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Bersama jemaat Tuhan pujikan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama.
Sekali lagi katakan, pujaanku selama-lamanya ku mau menyembahmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tanganmu, katakan your presence is heaven to me, Lord Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Sekali lagi bersama-sama katakan, your presence is heaven to me, oh Lord. Your presence is heaven to me. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Worthy is the Lamb. You are holy. Come and cry out, holy Lord. Holy you are. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Holy, holy Lord, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You are worthy, Lord Jesus. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Say worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Untuk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh ada di tempat di rumah Tuhan. Supaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, Engkau menyucikan setiap kami. Supaya pada acara hari ini Tuhan, kiranya kuasa dan roh Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami. Supaya kami, iman kami boleh tumbuh. Supaya pada tahun yang baru ini kami boleh menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang merayakannya. Supaya mereka juga diberikan berkat daripada Tuhan. Engkau memberkati keluarga saudara setiap kami. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam kesulitan tantangan, kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat dan jalan keluar. Kami percaya masa depan ada di tangan Tuhan. Melalui firman-Mu lah semua rahasia dan masa depan kehidupan kami, Tuhan ada di dalamnya. Dan Engkau sedang membangun rumah rohani kami dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini, ya jangan lupa berdoa untuk teman-teman kita yang di Singapura maupun yang di Indonesia. Ini mulai sudah terjangkit kena Omikron. Sehingga saudara jaga kesehatan lebih penting dari yang lainnya. Yang lainnya bisa ditunda, dicari berkatnya minggu depan. Daripada kita paksakan, saudara, kita akan kena. Walaupun mungkin nggak apa-apa. Ya, kalau mungkin. Karena saya pernah bicara kepada teman-teman saya, waktu Delta itu, maksudnya COVID Delta ini, saya bilang, sudah sabar 1 bulan, pasti Tuhan akan tolong. Loh Pak, bagaimana saya? Nanti kan saya mesti kerja 1 bulan. Kalau kurang nanti kita bisa pikirkan. Gereja kalau soal makanan bisa membantu. Memang waktu Delta, saudara kita membantu sudah dari 59 gereja kita bagi 10 grup. Jadi mana setiap gereja bisa membantu mereka yang isoman. Jadi kita kirim makanan, kita kirim vitamin, obat-obatan. Bahkan teman-teman kami dokter, jemaat dokter yang punya rumah sakit juga ngasih obat-obat yang tidak ada di luaran. Asal kami juga tidak memberikan resep, saudara. Nah, akhirnya waktu di Delta itu, kan pada saat itu bulan 6, saya berpikir mau kembali ke Singapura karena saya pernah di Indonesia. Tetapi Tuhan tunjukkan, kalau bulan 9 gereja mulai buka lagi di Indonesia. Jadi nggak usah pulang, nanti kamu boleh pulang setelah bulan 9. Sehingga saya tidak pulang waktu Delta itu, saudara. Sehingga saya melayani, ya jemaat di Surabaya ada 1 suami, ada 1 istri, ya ada 1 mantan jemaat yang meninggal. Tapi rata-rata semua saya kasih obat. Mereka yang dapat obat di apotek, saya ada semua. Karena jemaat kita punya rumah sakit, saudara. Jadi saya juga telepon di Manado, Makassar waktu itu belum kena COVID.
Sehingga obat-obatan vitamin masih ada. Jadi saya minta mereka kirim. Waktu kita sebenarnya sana mulai berat, kita kirim kembali, saudara. Nah, disinilah yang luar biasa. Sehingga saudara, hari ini jangan sampai kita mengorbankan ya kesehatan kita. Tunggulah 1-2 minggu, kita jaga jarak, supaya kita ini bisa menikmati hari-hari depan kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, iman, saudara, itu akan juga mengubah pembaruan budi kita. Artinya iman itu bisa mengubah pembaruan budi kita. Ya, supaya hidup kita ini ada perubahan. Melalui perubahan itu harus ada iman dahulu. Kalau tidak ada iman, mana mungkin orang bisa berubah. Kalau saudara tidak ada keyakinan, kalau saudara di Singapura bisa dapat sesuatu, nggak mungkin saudara ke Singapura. Walaupun di Singapura mengalami kesulitan, tapi karena saudara yakin bahwa disinilah Tuhan memanggil saya atau saudara terpanggil mencari nafkah atau dan sebagainya. Walaupun kesulitan, saudara pasti bertahan dong. Karena ada keyakinan. Walaupun situasinya mungkin saudara lihat, nggak mungkin keyakinan itu yang mengubah saudara menjadi orang yang proaktif, orang yang giat, orang yang sungguh-sungguh, orang yang optimis, bukan pesimis. Itulah namanya iman bisa mengubah pembaruan cara berpikir kita. Puji Tuhan saudara, kalau kita mau melihat sesuatu, yaitu kita ini kan ada yang namanya, saudara, dunia ini sudah berubah. Tetapi kemarin saya terkejut, yaitu dari salah satu tokoh Elon Musk, saudara tahu, yang Tesla itu, dia berkata, kalau metaverse dia tidak ikut. Ini saya tidak bicara teknologi loh. Tapi ini ada hubungan firman Tuhan. Jadi dia tidak mau ikut seperti itu, bagi dia nggak cocok, maksudnya bagi dia pribadi. Karena dia lebih fokus kepada buat robot, saudara. Ya, saudara lihat sendiri robot, bagaimana sekarang teknologi sudah membuat robot. Jadi, saudara, rumah juga sudah ada robotnya. Ya, kalau kita lihat robot yang paling kecil yang saudara tahu, itu kalau kita lihat bersihkan rumah, tahu ya? Itu yang ada bulatan itu. Nah, itu saudara cuma tinggal gambar aja jalannya. Nanti dia jalan sendiri, ada tangga, dia belok, ngikutin apa yang dia lakukan. Dia berhenti sendiri kembali. Jadi itu sudah diprogram. Tapi ini lebih canggih lagi. Ternyata kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 13, kita lihat dulu, saudara. Sudah ada, tetapi itu bukan berarti yang punya robot itu antikris, bukan. Supaya kita ini harus menjadi bijaksana. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini kita bicara mengenai antikris, saudara. Jadi patung ini bisa bicara. Dan bisa bergerak. Lah inilah akhir zaman, saudara. Dimana kalau kita tidak menggunakan teknologi dan kita sungguh-sungguh orang Kristen yang pasif, maka teknologi akan dikuasai oleh mereka. Sehingga mereka akan membuat siapa yang tidak mau mengikuti program ini akan dibunuh. Tetapi selama orang-orang percaya Tuhan, saya yakin, saudara, bahwa kita diberikan hikmat seperti Daniel. 10 kali lebih cerdas dari orang dunia. Yakin, katakan amin dulu. Karena bukan karena kita, karena Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, dikasih 10 kali lebih cerdas. Sehingga saudara, kita harus tahu bagaimana kita menggunakan semua teknologi ini sebelum akhir zaman tiba, kita berlomba-lomba mengisinya dengan firman Allah. Supaya orang yang tidak di samping kita, tidak di lingkungan kita, mungkin jauh, tiba-tiba dia mau bunuh diri atau dia mau berbuat sesuatu, buka firman yang memang sudah ada di media, mungkin dia menjadi orang percaya. Karena di tengah-tengah akhir zaman ini, saudara, hujan roh itu akan dicurahkan. Hujan pertobatan juga akan dicurahkan. Dan firman ini akan kembali kepada Israel melalui Asia Tengah, saudara. Sehingga kalau saudara lihat bagaimana dulu Injil itu dari Asia Barat itu, kemudian kepada Eropa, terus saudara muter terus, akhirnya sekarang kembali ke Asia. ASEAN, Asia Pasifik.
Sehingga saudara lihat mulai Amerika, mulai orang Kristennya berkurang, Eropa sudah berbondong-bondong tidak menjadi Kristen, gereja menjadi kosong, ribuan gereja. Australia juga sama, saudara. Indonesia ini yang dulu menggebu-gebu, sekarang saya tidak tahu. Jangan-jangan saudara naik turun. Nah, kita harapkan teman-teman yang Indonesia ini jangan sampai kendor, jangan disalib dari yang di belakang. Supaya kita tetap menjaga performa rohani kita. Kita harus punya kasih semula. Kalau kita nggak punya kasih semula, saudara, walaupun kita tahu, walaupun kita berkorban, kalau kita nggak punya kasih semula, dikatakan bahwa kita sudah jatuh terlalu dalam. Nah, jatuh terlalu dalam apa? Saya nggak judi, saya nggak bunuh orang, nggak ngerampok, nggak nyuri, meninggalkan kasih semula di gereja. Yaitu saudara kita tidak sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman Allah. Sehingga waktu inilah kita harus haus dan lapar akan firman Allah. Sehingga orang-orang boleh tertular dengan bagus sekali. Nah, akhirnya kalau kita melihat bagaimana saudara apa yang terjadi di Korea itu diberkati Tuhan, pelawatan luar biasa. Tetapi ketika anak-anak mudanya, saudara, papa-papanya dulu di waktu dingin, salju, dia jam 4 pergi gereja berdoa, pintu gereja belum dibuka. Mereka sudah dibuka pintu berdoa sambil teriak, saudara, luar biasa. Akhirnya saudara Korea diberkati luar biasa. Anak-anaknya dikirim ke luar negeri, namanya Daniel, ada yang namanya Matthew, ada yang namanya macam-macam. Saudara, saya kan ada pelayanan di Amerika, juga di Australia, ada juga gereja anak muda. Saudara lihat itu, ternyata kembali ke Korea. Korea seperti Manado, per 100 meter dulu ada gereja. Sekarang gereja kosong semua. Anak mudanya sudah diberkati, tetapi lupa kembali kepada induk berkat itu sumber kehidupan, yaitu Tuhan dan firman Allah. Sehingga hari ini kita tidak boleh seperti itu. Tetapi kemudian apa? Firman ini masuk ke negeri Tiongkok. Dari 30 juta, 70, sekarang 150 juta. Dan mereka punya pandangan seperti ini, bahwa kami akan membuat jemaat Kristen terbesar di dunia. Jadi bukan 1 miliar, 300 juta target mereka. Ternyata kalau kita lihat, saudara tahu ada opor ya, yang sekarang punyanya pemerintah ini, Tiongkok yang punya kereta api di mana-mana. Ini ternyata anak-anak muda yang luar biasa. Saudara, dia kerja, tapi dia mau melalui kereta api itu. Dia akan pergi sampai ke Israel, ke Eropa, Asia Tengah untuk memberitakan Injil. Nah, teknologi inilah, saudara, kita harus pergunakan. Kita tidak boleh sampai buta teknologi. Saya ini, saudara, tidak ngerti apa-apa mestinya. Tetapi karena sudah sejak pandemi, Tuhan sudah bikin program Golden Bridge sebelum pandemi, di mana saudara tahu bahwa gereja kita bulan 12, salah satu jemaat di tempat ini, diberitahu Tuhan akan ada namanya wabah. Seluruh dunia, banyak orang mati, seluruh dunia ekonomi hancur. Saudara, sampai saya khotbah Januari sampai Maret keliling Indonesia KKR. Mereka tanya ada apa? Begitu bulan 3 benar-benar, saudara, Indonesia di lockdown, baru orang mikir. Ternyata bulan 6 tahun 2020, orang mati bergelimpangan. Apa yang Tuhan beritahu, itu semua terjadi. Ingatlah saudara, bahwa dunia ini tetap dalam kendali Tuhan. Nah, jangan sampai saudara terlalu takut, tapi jangan terlalu nekat. Percaya ada harapan, percaya ada masa depan. Itulah iman melalui pembaruan budi. Jikalau dalam krisis, kita tidak bertindak apa-apa, kita nggak proaktif, kita pesimis, maka kita akan ketinggalan. Di dalam krisis itu bukan berarti kita nekat, tidak. Waktu krisis itu kita harus bertindak, saudara. Kekuatan kita harus double, saudara. Untuk apa? Satu, menahan gempuran krisis. Satu lagi, untuk maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Sama boleh dikatakan kalau sekarang ini kita kena hujan salju, saudara. Kita jalannya sulit. Tetapi kalau kita cuma mikir dinginnya, kita akan mati membeku. Tapi kalau kita berjalan walaupun di tengah kedinginan, badan kita panas, kita sampai kepada tujuan. Itulah yang saya katakan hari ini, saudara, bahwa dunia, apa yang Tuhan katakan, sudah dikenapi. Dan jangan sampai anak-anak Tuhan, saudara, sekali lagi, tidak memakai kepandaiannya dan fasilitas medianya
untuk membicarakan atau menginformasikan tentang kebenaran firman Allah. Jangan cuma hanya bicara tentang ego kita, tetapi ayo, Tuhan akan memberi kepada kita hikmat dan kekuatan. Kita lihat poin yang pertama, saudara. Dasar dari bangunan rohani, yaitu iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan saudara, sesuatu yang kita harapkan, bukti yang tidak kita lihat. Itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu berarti mendahului. Sebelum, saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu terjadi, saudara, iman itu sudah mendahului. Sehingga kalau kita punya iman, kita sudah sampai kepada janji Allah. Di mana janji Tuhan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan masing-masing kepada kita. Mungkin Tuhan berkata, nanti kamu akan kerja, nanti kamu akan sembuh, nanti kamu... Nah, iman itu harus sampai kepada janji Allah itu. Contoh yang terjadi, saudara, Bapak Joni ini, saudara pasti tahu lah, Pendeta Joni ini. Ya, sebelum pandemi, bulan 12 dia sudah kena penyakit apa namanya? Pneumonia, ya. Orang pikir, saudara, kena COVID, tapi COVID masih belum terkenal saat itu. Baru 1-2 di Tiongkok. Semua orang sudah nggak lepas tangan, semua sudah tidak mampu. Sampai di Indonesia tanggal 25 persis kalau nggak salah, waktu di sini ditolak rumah sakit, dia pindah ke rumah sakit Jakarta. Tapi saya kan KKR Natal. Pas 25 saya datang perjamuan suci di rumah sakit, saya doakan saudara. Ya lumayan enak. Balik lagi di Singapura. Karena ditolak di rumah sakit Indonesia. Singapura sudah kolaps, tidak tahu bagaimana kolaps. Pokok ceritanya itu panjang, saya tidak mau terlalu panjang, saudara. Tetapi yang pasti, saudara, sudah di tengah-tengah, ibaratnya nyawa sudah diambil, sudah tidak makan. Karena doa teman-teman semuanya, karena iman kita semua berdoa bersama-sama, saudara, jam 3 pagi dokter sudah tidak bisa apa-apa. Penyakit tidak ditemukan. Tiba-tiba pagi-pagi subuh, sudah disaksikan kan? Tiba-tiba dia bilang, lapar. Jadi suster pada bingung semua. Saudara, ini waktu sakit biasa masih siuman aja, nggak lapar. Apalagi ini langsung lapar, dikasih makan. Nah, pagi-pagi itu saudara akhirnya penyakitnya ketemu. Ternyata saudara jamur ya, yang ada di paru-paru. Itu karena macam-macam. Tetapi apa yang terjadi ya sembuh juga. Walaupun levernya kalau nggak salah sudah 0 ya. 0 levernya. Dia telepon, Pak Fengki, aku sudah sembuh. Persoalanku, leverku sekarang 0. Nggak berfungsi. Jadi sekarang saya mesti daftar ya ke India. Saya bilang daftar aja dulu. Mau cangkok, nggak apa-apa daftar. Tetapi berdoa. Berdoa. Mungkin sebelum sampai di sana sudah sembuhkan. Kena kok masalah COVID panjang. Tapi tetap sembuh sendiri tanpa seperti itu. Ya tepuk tangan dulu Tuhan. Nah, maksud saya, saudara, saya tidak mengulang cerita ini terus-menerus. Tetapi hanya contoh ini yang kita tahu. Jadi iman itu sudah sampai kepada kesembuhan. Walaupun belum sembuh, setengah mati, sakit parah, tapi iman itu sudah sampai disembuh. Jadi saudara tidak boleh melihat prosesnya saja. Tetapi saudara harus juga sama dengan iman. Apa yang Tuhan janjikan, kerja, sembuh, dan sebagainya. Saudara harus sampai di sana. Demikian gereja di mana Tuhan kasih visi kepada kita. Sama. Bahwa gereja ini, saudara, dikatanya setiap provinsi ada tiang awan yang bertuliskan Blessing in the Spirit. Itu pertama kita buka tahun 2006. Kita nggak mampu, saudara. Kita jemaat baru cuma 20 di Singapura, saudara. Tetapi ya kita cuma sampai di sana saja. Kita upaya saja. Nggak sampai 15 tahun, betul terjadi. Semua apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Sebab itu kalau iman kita tidak kuat, bahaya. Iman adalah dasar. Dulu saya, saudara, sebelum menikah, saya punya usaha namanya Leveransir. Jadi saya kirim itu semen, kapur, ya, batu merah, batu kali, stem selayang untuk cor-coran rumah itu.
Nah, kalau saya kirim itu, saudara, batu merah, orang tahu batu merahnya pucat, nggak mau dikembalikan. Karena itu rapuh. Harus merah, terang, agak hitam-hitam. Keras. Kalau dipukul, ting, saudara. Nah, saya kan sudah pengalaman. Sehingga saya kalau pergi ke desa, saya cari ini batu bagus. Saya beli dulu, walaupun belum saya pakai. Nah, itu dasarnya. Nah, kalau saudara cuma asal batu merah, dipukul, tuk, saudara, pasang, ya rumah kita retak-retak semuanya. Demikian juga cor-coran kalau batu kali itu, saudara, yang dipotong ataupun bulat-bulat. Kalau batunya ini, saudara, harus keras juga isinya. Kalau dipukul itu bunyinya bukan tak gitu, saudara, tapi lain, saudara. Nah, kalau dipukul, aduh, itu manusia, saudara. Itu lain lagi. Kalau dipukul, bunyinya itu lain, saudara. Jadi itu, oh, ini berarti batu. Jadi saya tuh selalu seperti itu. Makanya saya kemudian diberkati Tuhan, ya banyaklah, saya nggak bisa cerita. Tetapi dasar itu penting sekali. Saudara kan nggak tahu bangun rumah seperti itu kan? Nah, saya tahu. Sebab itu dasar daripada kehidupan kita, kekristenan kita adalah iman itu sendiri. Kalau iman kita tidak bisa maju, bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan? Kita harus yakin, kita harus kuat. Amin. Karena saudara, situasi yang sulit tidak membuat kita harus mundur. Tetapi situasi sulit melatih kemampuan kita. Situasi sulit melatih ketekunan dan mental kita. Sebab itu, saudara, kembali lagi, iman itu menuju ke pembaruan budi. Jadi apa yang saudara rasanya malas, gak mungkin, saudara gak kuat, itu harus dirubah pembaruannya. Kata pembaruan, saudara, budi itu, saudara, sama dengan kata metamorfose, yaitu saudara melampaui atau setelah, kalau bahasa Yunani metanoia, setelah diperbarui, artinya saudara setelah berdosa itu bertobat, metanoia. Nah, kalau kita ini berarti setelah mengalami satu proses dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang ada namanya metaverse, berarti melampaui atau setelah ini, saudara. Nah, itu kata-kata. Tetapi yang pasti, saudara, hari ini, kalau kita tidak mengalami perubahan di dalam gereja, perubahan bukan soal pakaian itu nomor 3, nomor 4, nomor 5, saudara. Tetapi yang nomor 1 itu perubahan dalam pikiran dan hati kita. Kita ditentukan oleh pikiran dan hati kita. Kalau pikiran kita ngomong, aku berat, gak mampu. Terus hatinya jadi kecil. Seumur-umur kita tidak akan mampu. Tapi kalau pikiran kita dirubah oleh Tuhan, hati kita dirubah oleh Tuhan, karena kita punya iman yang sungguh-sungguh, saudara, disitulah kita tahu ada kekuatan yang luar biasa terjadi. Orang yang berhasil, orang yang bijaksana, di tengah-tengah situasi krisis, dia akan melipat gandakan kekuatannya untuk mengambil satu keputusan, yaitu proaktif, bukan pasif, saudara. Mari di tengah-tengah kesulitan ini, jangan semangatmu kendor. Tetapi kita harus tetap nyala-nyala. Kita lihat hal yang kedua, yaitu materi dasar iman adalah firman. Jadi ada materi dasarnya, saudara, firman. Iman itu muncul dari mana? Dari firman Tuhan. Kita lihat dulu, saudara, dari Roma pasal 10. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, baca firman, ada kekuatan. Setiap hari, saudara, saya baca firman. Walaupun pendeta, tetap manusia biasa. Kadang-kadang kena persoalan masalah ini, apalagi pandemi, orang sakit, nanti ada ini, gereja ditutup, ada macam-macam, saudara. Tetapi kalau kita, saudara, apalagi kita punya cabang sudah puluhan, belum yang di luar negeri. Kalau saudara kita benar-benar nggak baca firman, nggak kuat, walaupun hafal loh. Saya baca kembali, oh begini. Waduh, kekuatan kembali. Saudara, kalau kita makan nasi, ada kekuatan dong. Tapi kalau kita nggak makan, jadi lemas. Manusia rohani kita, itu perlu makan firman Allah.
Kalau kita nggak makan firman Allah, sama dengan kita nggak makan ya secara jasmani. Jangan harap saudara tubuh kita menjadi tegap dan kuat. Justru tubuh kita kuat dan tegap itu karena ada isinya. Demikian manusia rohani kita nggak bicara manusia jasmani. Kalau kita harus bicara manusia rohani, kalau manusia rohani kita sehat, kuat, saya yakin manusia jasmani kita kuat dan sehat. Kenapa? Ketika manusia rohani kita kuat, saudara, sama seperti Daud, dia kan kecil, saudara. Tapi ketika dia menghadapi Goliat, dia punya kekuatan lebih dari apa yang dia lihat. Mungkin secara, kalau kita bandingkan gini, mungkin dalam 1 detik dia kalah. Mungkin kalau sama pedang, mungkin dia langsung terlempar pedangnya. Makanya dia tidak mau bawa pedang, saudara. Apalagi dikasih baju perang yang berat, dia nggak kuat. Karena kekuatannya kalah secara fisik. Tapi kekuatan rohaninya double. Sehingga dia bisa mengalahkan kekuatan jasmani yang dia kalah, saudara. Karena dia punya kekuatan rohani yang lebih. Sebab itu mungkin kita menghadapi secara fisik kalah. Mungkin secara duniawi materi, dalam dunia bisnis ataupun kita kalah. Tetapi kalau kita punya kekuatan rohani yang double, kita akan menang. Sebab itu, mau tidak bisa dipungkirin. Kita harus kembali kepada manusia rohani kita. Kita lihat ayat selanjutnya. 1 Timotius pasal 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi saudara, kalau kita punya iman, pasti ada ketertiban hidup. Hidup kita tertib. Jangan nanti saudara, ini waktunya sepi, saya tidur dulu deh. Mungkin punya toko yang nggak baca gitu kan? Yang punya toko LV di sini siapa selain saya? Nah, saya nggak punya, cuma saya tuh sering puterin, saudara. Jadi sepi atau ramai dia tetap buka. Kemarin saya lihat ada orang jalan ya celana pendekan, sandal biasa, kaos biasa, nyebrang, mau atas LV. Saya bilang, gimana cara masuknya? Yang penting uangnya, mungkin begitu saudara. Jangan-jangan cuma atasnya LV, dalamnya pakaian olahraga, kita nggak tahu. Tetapi saya berpikir begini loh, karena LV itu toko di sini, mau tidak mau karena itu termasuk punya merek. Situasi sepi atau ramai, pasti dia harus buka dulu. Itu nomor 1. Dia harus dia jaga pangsa. Mahal biayanya, sewanya. Nggak ada orang masuk, tetap dibuka. Asal pemerintah nyuruh, apa tidak melarangnya. Nah, mau nggak mau dia bersihkan juga. Mau nggak mau orangnya tetap rapi. Walaupun nggak ada orang, tetap berdiri, saudara. Jadi patung. Memang seperti itu. Kenapa? Dia tahu harga ini mahal. Jadi dia mau nggak mau, dia harus juga menyikapi seperti itu. Sehingga saudara, begitu mulai rame, dia rame duluan. Tapi kalau kita bilang, sepi, nggak usah buka deh. Nggak usah buka deh. Saudara tahu, waktu pandemi ini, negara lain kesulitan. Saya dengar Singapura maju. Kok bisa maju, saya nggak tahu dari mana. Tapi akhirnya saya tahu, orang-orang waktu pandemi ini terbang semua yang punya uang itu ke Singapura. Maunya 1 bulan, nggak bisa pulang. Akhirnya sewa rumah. 6 bulan nggak bisa beli rumah. Akhirnya, loh betul ini. Ini kalau jalan kaki, saudara lihat itu, ya, teman-teman kita kasih jalan kaki, orang-orang gede-gede, semua saudara. Dia juga di sini nggak tahu berapa bulan kecantol, nggak bisa pulang. Akhirnya ya orang-orang gede-gede itu belinya cash. Terus nganggur-nganggur apa saudara? Yang nganggur beli LV, beli 1 lagi, bulan depan beli lagi, koleksi beli lagi gitu saudara. Yang kaya-kaya nganggur-nganggur beli apa lagi tuh? Ferrari gitu saudara. Saya pikir-pikir orang ini susah kok kamu beli. Susah kok beli, cara berpikirnya berbeda. Dia tahu bahwa barang-barang ini, langka ini dibeli, menurut pikiran saya dulu, buang uang. Ternyata dia pikirnya lain. Situasi sulit, dia beli seperti ini. Karena harganya bakal naik. Dia tahu itu. Karena orang-orang kaya nggak bisa keluar-keluar, duduk-duduk ngapain saudara? Ya naik Ferrari puter aja.
Loh, di Indonesia juga sama. Dulu sepeda nggak laku, betul kan? Nggak laku. Saudara, nggak laku. Fitness ditutup semua. Orang teman saya ketemu teman yang jual sepeda. 2 tahun hidup susah. Sepeda sampai mau usang-usang semua. Makan pas-pasan, barang di gudang banyak. Yang mengeluh terus ya. Tahu-tahu saudara nggak tahu bagaimana booming sepeda. Waduh, dia bingung langsung ketemu. Waduh, sampai di gudang barang rosokan laku. Berubah omongannya. Berubah omongannya semuanya. Begitu dia berubah, wah adalah untung banyak, aku untung banyak. Wah, dia minum-minum XO, saudara. Ini saya tidak kenal, tapi teman saya gara-gara ikut minum, nabrak mobilnya, nabrak. Nah, akhirnya apa saudara? Wah, dia akhirnya import banyak. Waktu import gak laku semua. Hanya mahal gak laku karena semua pada import, saudara. Jadi akhirnya gak laku. Harganya turun, susah lagi. Makanya orang saudara kalau tidak tahu batas-batasnya, materi dari iman itu adalah firman. Bukan dari pikiran kita. Firman itu yang bisa mengubah hidup kita. Yakinlah itu dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Kalau kita ada firman Allah, pasti kita dijaga oleh firman itu. Haleluya. Sebab itu saudara, hidup harus tertib. Dalam kesulitan, tetaplah saudara, kita nggak boleh kendor. Karena berkat itu sewaktu-waktu datang. Kita tidak tahu, apalagi kita anak Tuhan. Kalau waktunya rame, semua bagus, terus kita diberkati, Tuhan akan ngomong, nah jangan-jangan kamu berpikir karena kepandaianmu tuh. Sama seperti Gideon toh, waktu perang 10.000 lebih orang, jangan deh kebanyakan. Nanti kalau kamu menang, kamu pikir kamu yang kuat. Kurangi. Sampai 300 supaya mereka tahu kalau aku yang menyertai. Jadi di tengah situasi ini, sulit ini, saudara, saya yang masukkan di YouTube itu kurang lebih sudah, bayangkan 2 tahun saudara, saya masukkan di YouTube itu sudah 850 khotbah. Kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Memang bulan pertama sampai bulan ke-6 itu 1 minggu cuma 2 kali. Karena kita nggak bisa cara handicapnya nggak bisa. Tapi setelah itu mulai seminggu 3-4 kali. Sekarang 1 hari 2-3 kali rekaman. Nggak berat gimana, saudara. Tapi itu kalau nggak Tuhan nggak bisa. Saya ngomong teman-teman, di tengah-tengah kesulitan, ya terus menabur. Kalau kamu nggak menabur, nanti pada saat maju, kamu mulai menabur, orang sudah keluar duluan. Sebab itu kita harus merubah mental kita. Sehingga saya katakan teman-teman, ayo waktu pandemi ini, kita kerja keras. Saya bilang, ini momentum, saudara khotbah saya selalu. Momentum pesta rohani, kita kerja keras. Saudara, sehingga hari ini kita yakin, sebentar lagi kalau saudara, dunia sudah normal, walaupun new normal, tapi kita ini tidak ketinggalan zaman. Kita bisa masuk bersama-sama. Haleluya. Poin yang ketiga kita lihat. Lurus melewati ujian. Seperti Ayub melewati ujian. Yakub juga melewati ujian. Yusuf melewati ujian. Orang-orang saudara yang akan dipakai Tuhan. Orang-orang yang diberkati gak semata-mata langsung jadi. Harus melewati satu proses. Daud untuk mengalahkan Goliat melalui satu proses dulu. Menjadi gembala, kambing domba. Nanti pelan-pelan diketemukan dengan serigala. Sudah mampu ditemukan dengan singa. Mampu ditemukan dengan beruang. Ketika dia melihat beruang yang 2 meter lebih, wah dia menang, saudara. Ketika dia lihat Goliat, dia pikir, ini opanya beruang. Dia pikir opanya beruang ini. Makanya dia langsung dihantam cucunya aja, saudara. Saya sikat ini opanya, ini mungkin papanya. Jadi itu dilatih, saudara. Jadi kekristenan ini harus kuat loh, melewati ujian. Jangan sampai tidak kuat. Saudara harus betul-betul membangun diri lah. Kita nggak bisa ngomong terus-menerus dalam kehidupan kita. Tetapi saudara harus membangun diri sendiri. Setiap minggu firman dicatat, dikasihkan ke teman-teman yang lain.
supaya menjadi berkat yang lain. Ada satu kisah, saudara, yang cukup unik juga. Yaitu pernah saya ceritakan juga ya, kalau nggak salah. Ada seorang di order sebelum COVID ini tahun 2019. Dia pesan sama pendeta kita. Pendeta kita salah satunya punya angkutan lah, EMKL ya, seperti itulah. Forwarding itu. Jadi akhirnya dia bilang gini, aku mau kirim ranjang yang saudara bisa tahu lipat itu untuk rumah sakit. Sekian ratus, waduh, gak main-main saudara. Itu bukan ranjang biasa, tempat tidur itu loh, yang untuk orang sakit. Loh kenapa? Ya karena ada rumah sakit mau bangun, pesan sama saya, gitu. Oke, sudah dikirim. Dikirim begitu banyak saudara. Waktu dikirim, sudah sampai, rumah sakitnya ngomong batal, tutup. Gak kuat bayar saudara. Wah, dia susah. Teman saya karena punya perusahaan itu, lihat, sudahlah, saya tahu kamu juga susah, kamu pakai gudang saya, nggak kuat bayar, nggak usah bayar di gudang lah. Saya gratiskan kamu di gudang, karena kamu juga susah. Inilah seorang yang punya rohani yang baik, saudara. Sama-sama menanggung dalam kesulitan. Akhirnya, saudara, ya gudang nggak murah juga, tapi dia nggak selalu penuh gudangnya kan, dipakai begitu banyak sekali. Ketika 1 tahun lewat tahun 2020 bulan 7. Mulai pandemi berat gini, rumah sakit penuh semua. Butuh ranjang tempat tidur. Harga tempat tidur naik berlipat karena stok kosong. Orang ini, saudara, sudah 1 tahun kurang lebih ada di gudang. Akhirnya dia tempat tidurnya dijual. Itu yang beli, waduh, rebutan, harganya tinggi, saudara, bayarnya cash. Dia bilang, untung dulu dibatalin. Untung dulu dibatalin, katanya gitu, saudara. Waktu dibatalin, dia stres 1 tahun. Teman saya gitu, pendeta kita itu melayani dia. Gitu. Tetapi karena teman saya juga menyediakan dia gudang gratis, saudara. Ketika dia diberkati, dia bilang, kok? Ini juga bantu biaya gudang. Jangan lupa, betul saudara. Bisa repot nanti. Bisa kembali lagi ranjangnya nanti di gudang. Kadang-kadang saudara dalam kehidupan kita ini sepertinya kita melewati satu kegagalan ya. Kadang-kadang orang mengecewakan kita. Memang kita juga pernah mengalami kesulitan itu. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang hidup. Jalannya bukan jalan kita. Kalau ada sesuatu di luar jalan kita, saudara, jangan panik. Berserah kepada Tuhan. Karena manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi jangan bilang, kamu nggak panik? Enggak, Om. Kenapa nggak panik? Nggak mikir. Wah, repot, saudara. Terus bagaimana cara Tuhan mau tolong? Saudara, enak juga ngomongnya seperti ini. Bukan seperti itu. Orang yang nggak panik, saudara, kata nggak panik berarti dia banyak mikir, tapi nggak panik. Nah, tapi kalau orang nggak mikir, nggak usah ngomong nggak panik, ya nggak mikir. Nggak usah ngomong nggak panik, nggak ada seperti itu. Nah, di sini kita lihat Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Luar biasa nggak? Jadi saudara mau tidak mau, iman kita ini akan diuji untuk menghasilkan ketekunan. Ada satu yang pernah dilupakan oleh umat Tuhan, gereja Tuhan, dan tidak mau didengar dan tidak mau dikhotbahkan. Ya, satu saja, mestinya ada beberapa. Tapi saya bilang satu aja. Dari satu kisah ini satu. Yaitu tentang baptisan api. Ada 3 baptisan. Baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Orang selalu berkata baptisan air. Orang selalu mengatakan baptisan roh. Tidak pernah ada orang mengkhotbahkan tentang baptisan api. Gereja nggak mau. Buat apa ngomong sengsara begitu? Sehingga gereja yang tidak ngomong, tidak mempersiapkan seperti tadi ujian iman, begitu mengalami kesulitan, dia nggak mampu menghadapinya. Dia kecewa, dia putus asa, dia keluar dari gereja.
Saudara, imannya runtuh karena tidak dipersiapkan. Seorang prajurit itu bukan jago tembak saja, saudara. Betul kan? Dia harus bisa mempersiapkan dirinya juga. Kalau ditembak bagaimana? Makanya pakai helm. Helm yang baja itu, saudara. Terus dia mesti pakai anti peluru. Nah, kalau anti peluru, saudara ditembak, dia sembunyi gini, mati, tembus belakang. Anti peluru kan di depan. Nah, kalau kita ada orang tembak, kan kita gini, saudara. Karena kita kan jaga di depan, nggak ada anti pelurunya di sini. Nah, kalau saudara prajurit ditembak, saudara waktu ditembak, saudara gini, ya mati. Memang dia harus menghadapi persoalan itu. Katakan amin dulu. Jadi waktu dia tembak-tembakan, dia nggak boleh begini. Kita itu yang begitu, saudara. Tapi prajurit, saudara, waktu ada tembak-tembakan, dia cuma merunduk sedikit, dia lihat situasi. Mundur pun dia pasti mundurnya, saudara, beda. Caranya beda dengan kita. Dengan orang sipil. Demikian juga manusia rohani kita. Kalau ada kesulitan, kita nggak boleh lari, saudara. Tetapi jangan bilang gini, aku sekarang anak tua nih. Coba kesulitan datang nih. Wah, itu saudara mencobai Tuhan. Nggak usah nantang, kesulitan datang sendiri. Jadi ketika kesulitan, saudara boleh mungkin saudara mundur ancang-ancang. Tapi mundurnya tetap harus kuat menghadapi kesulitan itu. Karena kita tentara prajurit Tuhan. Katakan amin dulu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Jadi, saudara jangan menjadi orang-orang dunia. Kalau ada kesulitan, ada persoalan, tuh saudara lari terbirit-birit. Itu beda. Kita ini dididik, saudara, untuk melihat kesulitan itu dan menghadapi kesulitan itu. Sehingga kita harus belajar. Karena kita ada prajurit. Kita punya senjata. Kita ada punya perisai iman. Amin. Bukan membelakangi. Bukan berarti menantang. Tapi gunakan perisai itu dengan baik. Dan pakai senjata itu. Yaitu pedang firman Allah. Iman dan firman. Dan sebagainya. Ini saudara. Perlu kita renungkan kembali loh. Karena kita ini kerap kali sebagai orang Kristen. Lupa kalau kita prajurit Tuhan. Sehingga kita sekarang diajar untuk melewati ujian iman. Kalau ada musuh bagaimana? Ada masalah bagaimana? Pakai ini. Nah, kamu jangan ke orang dunia. Begitu ada apa-apa, lari ke belakang. Karena kamu prajurit, ada tamengnya, betul kan saudara? Ada semuanya. Kalau kamu mundur, mana ada tameng dari belakang begini? Kalau jadi perang saudara. Ya pasti dibabat. Dia mundur tetap begini, dia tahan terus. Nah, kita juga sama. Hadapi satu kenyataan dengan bagus. Hadapi kesulitan dengan kuat. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Sesulit atau apapun juga. Tuhan selalu menyertai kita. Yang terakhir. Hasil dari iman yang murni. Ibrani 11 ayat 4 sampai dengan 8. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Luar biasa enggak? Jadi iman ini saudara, kalau kita lihat, kalau iman yang sudah murni, persembahan saja loh saudara, persembahan saja. Kain mempersembahkan yang baik, terbaik, Habel juga memberikan yang terbaik, barangnya terbaik, tapi imannya belum tentu baik. Di gereja kebanyakan orang ditantang untuk memberikan yang terbaik. Ya, karena gerejanya butuh sesuatu lah, saudara. Tetapi Tuhan enggak. Tuhan ingin memberikan bukan soal barang, tetapi hidupmu yang terbaik. Ketika hidupmu yang terbaik, apapun yang kamu berikan untuk Tuhan, itu bermanfaat. Contoh seorang perempuan janda, ya, dia memberikan sedikit dari kesulitannya, dari kekurangannya. Tuhan melihat karena iman yang murni. Bayangkan iman murni hasilnya begini. Sama-sama memberi persembahan. Sama-sama hebat loh. Sama-sama saudara bayangin, ini memberi yang terbaik, ini memberi yang terbaik. Bayangin. Tuhan bisa memilih yang ini. Kok nggak dua-dua?
Karena bagi Tuhan bukan soal ini yang terbaik. Hatinya, imannya yang murni. Itu yang dicari Tuhan. Jadi jangan saudara gampang terprovokasi oleh khotbah-khotbah. Ayo beri hartamu. Itu sekali-sekali bolehlah. Tapi kalau terus-terusan itu berarti butuh duit itu. Termasuk saya mungkin gitu ya. Tapi kita harus butuh iman lah. Walaupun kita butuh uang, tapi harus iman yang kita butuhkan. Karena kalau punya iman, pasti ada itunya lah. Kita lihat terus, ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bayangkan, orang yang punya iman murni, pengangkatan tidak lama lagi. Situasi sangat sulit sekali. Ini pengangkatan akan terjadi. Tidak tahu 10, 15, 20 tahun lagi. Yang pasti, kalau kita jaga kesehatan dengan bagus, ya saya yakin mudah-mudahan bagi yang ada umur seperti saya, saudara yang bisa jaga kesehatan, hati yang baik, mungkin kita mengalami kenaikan tua. Ya pengangkatan itulah saudara. Pengangkatan supaya kita diangkat naik oleh Tuhan. Yang muda-muda, pasti, tapi jangan sombong. Banyak orang muda mati juga loh. Pokoknya semua harus hati-hati deh. Gitu. Bisa ada pengangkatan ini, iman yang murni. Ini dikatakan karena iman. Henokh terangkat. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jelas itu. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayo sungguh-sungguh dong. Amin. Iman kita nggak boleh setengah-setengah. Sungguh-sungguh dong. Gitu loh. Karena melalui sungguh-sungguh itulah kita berkenan. Terakhir ayat ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, saudara Nuh membangun bahtera. Dan akhirnya dia diolok-olok, biasalah seperti itu. Tetapi ketika diolok-olok sekian puluh tahun, akhirnya hujan turun, mereka bukan mengolok-olok, mereka meratap meminta tolong. Saudara, kita hari ini harus kuat membangun rumah rohani kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu pasti dan mudah. Kalau Tuhan memberkati dan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa mencegah dan menutupnya. Tetapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan,
menuntun memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.